Pertandingan perdana di fase grup C putaran ketiga menuju Piala Dunia 2026. Kita sudah sama tahu Indonesia berhasil menahan imbang tim tuan rumah Arab Saudi dengan skor akhir 1-1. Kejadian-kejadian penting pada laga tersebut bisa kita saksikan di berbagai platform media sosial. Dan peluang Indonesia sangat besar untuk bisa lolos dan bisa mendapatkan salah satu tiket berlaga di Piala Dunia 2026. Apa yang tidak mungkin di sepak bola? Seperti yang dikatakan oleh juru taktik tim Arab Saudi Roberto Mancini, jangan menganggap Indonesia sebagai tim kaleng-kaleng atau tim debutan. Mereka lebih berbahaya daripada tim negeri Cina dan tim dari Bahrain. Dan itu terbukti. Hampir semua peluang-peluang yang didapatkan pada pertandingan pertama menusuk tajam ke jantung pertahanan Arab Saudi. Jadi peluang Indonesia sangat berpeluang. Kemungkinannya di putaran ketiga ini Indonesia bisa menjadi runner up. Yang kita inginkan adalah juara grup, karena di fase penyisihan babak ketiga dua negara atau dua tim teratas yang akan lolos, sementara putaran keempat akan memperebutkan dua tiket berikutnya dan satu tiket untuk playoff. Semuanya Indonesia peluang, tapi peluang yang belum dan pastinya sudah di depan mata adalah menjadi runner up atau juara grup. Sesuatu yang mustahil? Tentu saja tidak. Kita harus bisa merebut, jangan sampai kita jatuh ke penyisihan babak keempat Piala Dunia. Jadi di grup ini Indonesia harus mengejar semua kemenangan. Kalau kemenangan-kemenangan kita bisa dapatkan, Indonesia akan membuat sejarah. Bagaimana kita bisa membaca dan melihat peluang Indonesia untuk menjadi runner-up atau juara grup? Kita bisa hitung-hitungan. Bila semua tim atau negara-negara peserta di grup C semuanya mengalami kekalahan dan Indonesia mencapai kemenangan lebih dari 4 kali, Indonesia pasti akan lolos. Pertandingan perdana Indonesia melawan tim kuat Arab Saudi yang sudah langganan Piala Dunia menjadi tolak ukur. Jadi ketika kita menjadi tuan rumah menjamu Australia di tanggal 10 hari Selasa besok, kita bisa mencuri poin. Minimal kita harus menang tipis atau kemungkinan lebih besar menang lebih banyak. Selanjutnya ketika kita akan berkunjung ke Bahrain, ya kita bisa juga berdoa bisa memenangkan pertandingan. Tapi kalau kunjungan kita ke Bahrain bisa memetik angka 1 poin, peluang kita semakin mendekati Piala Dunia 2026. Setelah dari Bahrain kita akan menuju Cina. Dan kalau kemungkinan Indonesia kalah di Cina, sepertinya tidak mungkin. Kita juga bisa memenangkan pertandingan di sana. Indonesia bisa melangkah lebih jauh atau memperoleh satu tiket nanti ketika Indonesia bisa meraih kemenangan lebih dari 4 kali atau semua pertandingan Indonesia menjadi seri. Apakah itu mungkin? Bukankah Jepang kita belum hitung? Kalau semua pertandingan diadakan di Stadion Gelora Bung Karno dengan dukungan penonton yang maha dahsyat dan Indonesia semuanya memetik kemenangan, tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana dan apa yang terjadi jika Indonesia lolos ke Piala Dunia Meksiko, Amerika, dan Kanada di tahun 2026 nanti. Kira-kira apa yang terjadi? Berikut ini kita melihat lagi kejadian-kejadian yang akan terjadi bila saja Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kita sadur kembali dari jelajah berita bola atau berita sepak bola. Ini dia liputannya. Kita simak lagi.
Besar harapan masyarakat Indonesia untuk bisa melihat timnas Indonesia tampil pada Piala Dunia. Saat ini skuad Garuda sedang berupaya untuk menggapai itu. Jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, itu benar-benar akan menjadi momen bersejarah yang tidak hanya berdampak besar pada perkembangan sepak bola di Indonesia, tetapi juga akan memicu kehebohan luar biasa di kalangan masyarakat Indonesia. Dari euforia di jalanan, kebanggaan nasional yang melonjak, hingga perhatian dunia yang tertuju pada Indonesia, semuanya akan menciptakan gelombang semangat yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Berikut ini kemungkinan yang akan terjadi jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. 1. Libur nasional. Pemerintah sepertinya akan memberikan hari libur nasional untuk merayakan keberhasilan timnas Indonesia karena lolos ke Piala Dunia. Ini akan menjadi hari yang dikenang selamanya, hari ketika seluruh negeri berhenti sejenak untuk merayakan sebuah pencapaian luar biasa dalam sejarah sepak bola Indonesia. 2. Konvoi di seluruh daerah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, orang-orang akan merayakan pencapaian ini. Bayangkan, pagi-pagi semua orang sudah siap dengan jersey timnas, jalanan penuh dengan konvoi motor, mobil, bahkan sepeda yang dihias dengan bendera merah putih dan poster pemain timnas Indonesia. 3. Media sosial dunia akan dibuat heboh oleh netizen Indonesia. Seluruh algoritma media sosial dunia mendadak merangkak ke Indonesia gara-gara netizen kita begitu heboh karena timnas lolos ke Piala Dunia. Setiap buka Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan TikTok, feed media sosial akan penuh dengan gambar, video, dan komentar-komentar netizen Indonesia yang membahas timnas Garuda. 4. Penjual kaos dan aksesoris timnas kebanjiran order. Tentunya semua orang ingin punya barang yang menunjukkan dukungan mereka untuk timnas, seperti kaos, syal, topi, dan aksesoris lainnya. Bahkan, yang biasanya cuek sama bola pun tiba-tiba ikutan beli, biar nggak ketinggalan tren. Hal ini akan membuat pembisnis kaos dan aksesoris meningkat drastis. 5. Acara televisi akan diisi oleh pemain timnas. Para pemain timnas Indonesia pasti akan jadi selebriti dadakan yang sibuk dapat undangan dari stasiun-stasiun televisi. Mereka bakal muncul di berbagai acara, seperti talk show, berita, acara kuis, sampai acara dangdut atau musik. 6. Akademi sepak bola akan banjir pendaftar. Cita-cita menjadi pemain sepak bola akan menjadi impian yang sangat nyata dan diidamkan oleh banyak anak-anak di Indonesia. Hal ini membuat para orang tua akan berlomba-lomba mendaftarkan anak mereka ke akademi sepak bola. Itulah kemungkinan yang akan terjadi jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Mari kita terus memberikan dukungan terbaik dan doa untuk timnas Indonesia. Semoga dengan doa dan dukungan kita, mimpi untuk melihat bendera merah putih berkibar di Piala Dunia bisa segera terwujud. Terima kasih telah meluangkan waktunya dengan menyaksikan Jelajah Berita Olahraga. Di sepak bola apapun bisa terjadi, dan harapan kita bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Kita abaikan komentar-komentar negatif dari netizen Asia Tenggara, baik dari Vietnam, Thailand, ataupun dari Malaysia. Abaikan semua itu. Mari kita som-som masa depan sepak bola. Kita akan membuat sejarah. Indonesia lolos ke Piala Dunia, dan Indonesia membuktikan bahwa negara Asia Tenggara pertama yang mengecap Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah menyimak channel Deddy Sapa Teman. Terus bersemangat dukung sepak bola Indonesia. Kita langkah ke Piala Dunia.